hubungan yang aset manusia juga bisa dimasukkan kalau menurut pandangan kami. Tergantung kegiatan apa dan bentuknya apa jelasnya. Kenapa kami mengatakan kalau misalkan muspika itu bisa jadi aset manusia? Karena di sini kami melihat bukan kerjasama mereka memberi imbas, tapi kita yang membutuhkan ke mereka. Itu mungkin dari sudut pandang kami ya Pak. Kami juga memasukkan di unsur politik ada juga, misalkan kayak pihak kepolisian, polsek itu lembaga pemerintah, itu ada juga di untuk politik bisa saja. Itu alasan kami Pak, kenapa kami mengatakan tadi kayak komite dan muspika itu merupakan aset manusianya, karena dalam pandangan kami yang namanya memberi dukungan ya orang ya manusia seperti itu Pak. Ya bagus Pak Isan, ya, saya pikir begini ya, begitu dia berhadapan benar dan benar, balik kepada kemarin. Ya, bagaimana cara memutuskannya ya? Kecuali benar salah, itu kan saya pikir sudah kemarin diidentifikasi apakah itu masuk ke dilema etika atau tidak. Terkait dengan bagaimana posisi tadi yang disampaikan oleh Pak Isan mengangkut dengan seseorang itu camat ya, bukan kecamatannya, seseorang itu Danramil, bukan komando resort militernya saya pikir, ataupun dan seterusnya. Bisa saja dia berada di lingkungan kita itu hanya sebagai personal, itu bisa saja Pak Isan, mungkin tetangga kita. Jadi gitu, tetangga kita kan tidak panggil dia Pak Kapolsek, tapi ya tetangga kita, saudara kita yang paling dekat, kan gitu Pak Isan ya. Ya saya pikir boleh tergantung nanti Bapak Ibu ya melihatnya dari segi mana. Tapi untuk nanti untuk sekolah, berarti hubungan sekolah dengan lembaga itu adalah hubungan lembaga pendidikan. Ya, hubungan sekolah ya. Kita tinjau ini sekolah. Karena tadi kata kuncinya adalah aset di daerah untuk sekolah. Jelas ya? Jadi gitu Bapak Ibu mengenai ini. Bisa dilanjutkan ke berikutnya, coba digeser ya. Siapa yang presentasi tadi? Tayangannya ya. Ya, gedung-gedung terus lanjut. Tadi ada disinggung oleh Ibu Ira tentang PIP ya? Betul ya? Pak. PIP ya? PIP ya? Ya Pak. Ya, Ibu Ira tadi kenapa finansial ya? Bapak Ibu, PIP itu program Indonesia Pintar, di mana sebagai program pemerintah dalam menyahuti ada anak-anak, ada peserta didik yang dianggap rawan putus sekolah karena tidak mampu sebenarnya. Nah ini benar, ini menyangkut dengan bagaimana itu aspek keuangannya, aspek finansialnya. Jadi suntikan dana PIP itu bisa membuat anak-anak terus belajar, ya tidak putus sekolah dan selesai pendidikannya. Nah ini menyangkut dengan keuangannya ya. Nah ini dari nanti boleh Ibu Ira teliti lagi bagaimana wujud dan misi dari program PIP itu. Nah tadi Pak Isan juga menyinggung tentang ini ya, bagaimana siswa sangat terbantu ya. Jadi PIP ini person dibantu siswa, bukan dibantu sekolah secara langsung, tapi sekolah secara langsung terbantu. Kalau tidak, dana BOS pun harus membantu siswa tersebut yang mungkin tidak dapat beli sepatunya ya, atau tidak dapat beli buku tulisnya, atau perlengkapan lainnya. Dana BOS terbantu. Dengan ada PIP terbantu juga sekolah. Jadi ini kan sama-sama dia mutualisme ya, sama-sama terbantu. Di samping pemerintah juga dapat mengurangi angka putus sekolah. Saya pikir ini saja yang saya tambah komentar, karena tadi bukan rumit, tapi sangat dalam pembahasan dari Ibu Ira, Pak Isan, dan kelompok satu ini. Saya masuk sedikit. Mungkin Pak Isan sudah resen lagi. Silakan dulu saya kembalikan kepada Ibu Linda ya. Silakan Bu Linda. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak atas pencerahannya.
sehingga kami bisa memaklumi yang mana termasuk dalam finansial. Ya kami persilakan, memang kalau Pak Ihsan ada masukan lagi ataupun ingin bertanya, kami persilakan kalau memang masih ada waktu, Pak. Sebenarnya nggak ada lagi, tapi 1 menit saja. Oke, dipercepat ini biar ada pengetahuan untuk kelompok lain ini Pak. Di sini memang sangat menarik. Di sini menurut kelompok 1 ada di situ aset lingkungan alamnya laut dan sungai. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan pendidikan? Bisa kira-kira dari kelompok 1 mempertajam lagi pemahaman kami yang laut dan sungai dengan kolerasinya dengan sekolah atau pendidikan. Baik Pak, kalau bisa saya tambahkan, di sini lingkungan alam, aset lingkungan, ini kami manfaatkan laut, karena sewaktu-waktu ada kami membawa siswa-siswa ke pinggir pantai olahraga. Seperti Pak Hendro juga tuh sering, sekolah kami juga sering, makanya kami laut ini bisa kami yang ada di daerah bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Kemudian sungai. Jadi sewaktu-waktu juga kami ada mengajak siswa ke Bateli atau kemana, di situ nanti bisa kita bercerita tentang tempat-tempat wisata yang ada di daerah. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kami mempersingkatnya jadi tempat wisata ataupun ya mungkin itu beda bahasa saja sih sebenarnya. Terima kasih Bu Salimah. Iya. Baik Pak. Ya baik. Silakan ditutup Bu Linda. Semuanya ya. Karena waktu juga seperti kata Pak Ihsan, ini mungkin lebih dalam sangat menarik. Tapi karena waktu juga yang membatasinya, silakan kelompok 1 closing statement-nya untuk mengakhiri paparannya. Silakan. Ya, alhamdulillah dan terima kasih atas masukan dan pencerahan sehingga kita dapat membedakan dengan benar di setiap aset yang akan membantu dalam sumber daya kita untuk belajar. Terima kasih, hanya inilah paparan dari kami kelompok B1 dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya tampilannya ya, sangat menarik. Baik Bapak Ibu semuanya, tiba giliran kelompok 2 ya, ada Ibu Nurleli, Pak Hendro, ada Ibu Siti dan Ibu Irawati. Waktu dan ruang dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak dan rekan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok B2 akan mempresentasikan dari hasil yang kami kesepakati bersama tentang berbagai aset ya, baik formal ataupun informal ataupun internal maupun eksternal, di mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Irawati dan akan dipresentasikan oleh Ibu Siti Rama. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin share. Baik, ini adalah identifikasi aset Kecamatan Simpang Mamplam, kelompok B2, yaitu anggotanya Ibu Irawati, Pak Hendron Nursisilo, dengan saya sendiri Siti Rahma, dan Ibu Nurlaili. Nah, di sini yang pertama ada moda manusia. Di sini ada sumber daya manusia berkualitas. Yang pertama itu kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, orang tua, dan pengawas. Selanjutnya itu di moda sosial ada komite, lembaga yayasan, pemerintah desa tempat sekolah berada, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya modal fisik. Di sini ada bangunan fisik sekolah, infrastruktur lainnya yaitu listrik, jaringan internet, dan PDAM. Yang selanjutnya modal lingkungan atau alam. Di sini letak geografis di daerah pertanian dan daerah pesisir. Selanjutnya ada
Modal finansial. Di sini ada termasuk dana BOS dan dana sumbangan. Selanjutnya ada modal politik. Di sini ada termasuk puskesmas, polsek, dan pemerintah kecamatan. Selanjutnya modal budaya dan agama. Di sini yang pertama kental dengan ajaran Islam, gotong royong, dan pengajian. Ini adalah terakhir dari aset daerah Kecamatan Simpang Mamplam. Baik, saya kembalikan lagi kepada Pak Hendro. Baik, terima kasih kepada Bu Siti Rahma yang sudah mempresentasikan dari hasil identifikasi aset yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam dari kelompok B2. Untuk itu kepada rekan-rekan yang ingin menanggapi ataupun memberikan masukan, silahkan kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar ataupun memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang sudah kami paparkan tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapinya. Baik, kepada Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ini apa ya, untuk hanya diskusi saja ya, karena saya lihat daripada saling diam-diaman kan. Ini tadi yang menariknya di apa ya, di modal politik ya. Di situ ada polsek ya, puskesmas, apa satu lagi, ada 3 ya kalau nggak salah. Itu yang pendidikan dapatkan dari aset politik itu dalam hal apa saja kira-kira? Mungkin untuk menjawabnya Bu Ira ataupun Bu Siti Rahma boleh menanggapinya. Boleh Pak. Jadi di sini kaitannya antara modal politik ya, ada Puskesmas, Polsek, dan pemerintah kecamatan. Ini dari pihak sekolah mengadakan kerjasama nih Pak Ihsan. Misalnya seperti pelaksanaan vaksin beberapa saat yang lalu. Ini terjalin kerjasama dari Puskesmas, ada pihak Puskesmas, ada pihak Polsek, dan pemerintah kecamatan. Jadi saling kerjasama, sehingga salah satu seperti contoh yang beberapa waktu telah terjadi, itu alhamdulillah pelaksanaan vaksinnya untuk kecamatan kami itu 90% sudah berhasil Pak. Yang kemarin itu salah satunya. Kemudian kalau untuk di bidang lain boleh juga, misalnya kerjasama dengan Polsek. Jadi ada itu kalau di, misalnya ini udah berbicara ke SMA ya, misalnya ada itu kalau untuk siswa kelas 3 nanti ada dari pihak Polsek yang ke sekolah, begitu Bapak. Jadi ada kaitannya. Mungkin Pak Ihsan belum jelas lagi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Sebenarnya ya kalau misalkan diuraikan seperti tadi memang sudah sangat-sangat tepat ya untuk kita jadikan model diskusi, karena tidak hanya bisa mengidentifikasi saja modal yang ada di lingkungan daerah, tapi kita juga harus bisa mengetahui imbasnya untuk sekolah itu apa gitu kan. Jangan misalkan kalau kita identifikasi puskesmas tapi tidak ada imbas, nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Seandainya ada ya nggak masalah, itu namanya juga aset politik kan. Karena tidak semua daerah terkadang memiliki aset itu, dan kadang ada aset itu tapi tidak dimanfaatkan. Nah ini sebenarnya seperti yang puskesmas itu bisa masuk ke politik, bisa juga masuk ke sosial kalau menurut sudut pandang kami. Dua-dua bisa masuk. Cuma kita lihat ini hal apa gitu kan. Kalau misalkan membangun relasi hubungan, network itu kan, itu mungkin ke sosial lebih tepat. Tapi kalau misalkan juga saling menguntungkan, itu bisa juga ke politik gitu kan. Tergantung kita sih sebenarnya penjelasannya. Jika penjelasan cocok, ya cocok di politik. Jika penjelasan nggak cocok,
Mungkin ada aset lain yang lebih cocok dikategorikan. Mungkin hanya itu sih yang perlu keinginan saya pribadi untuk dipertajam saja. Yang tadi sudah sangat bagus. Terima kasih, Bu Ira. Baik. Dan tadi saya ingin menambahkan sedikit Pak Ihsan tentang puskesmas tadi ya sebagai aset politik ataupun aset sosial tadi Pak ya. Jadi tergantung kita dari sudut pandang mana kita memberikan ya Pak ya. Jadi kalau kita mau jangkauan luas mungkin bisa saja ke aset sosial seperti itu. Tapi ini kita dalam ranah pendidikan. Jadi kita kategorikan ke aset politik juga bisa. Tergantung kita memberikan argumen yang tepat yang bagaimana seperti itu Pak. Mungkin dari kelompok lain seperti apa tanggapannya ataupun memberikan masukan ataupun tambahan. Silakan Bu Salimah. Baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi dari kelompok 2 dari ketujuh aset udah sangat bagus, udah sempurna. Cuman saya sedikit ingin menambahkan di aset politik tadi kan ada 3, ada dari Puskesmas, Polsek dan pemerintah kecamatan. Yang saya tahu kemarin kami pada saat diskusi bersama Bu Linda menganjurkan kantor pemadam kebakaran. Setelah saya pikir-pikir ternyata di Samalanga nggak ada kantor pusat pemadam kebakaran, yang ada di Simpang Mamplam. Jadi kalau bisa itu kantor pemadam kebakaran itu dimasukkan ke dalam aset politik, karena ini nanti akan menguntungkan bagi sekolah-sekolah misalnya ada terjadi kebakaran. Itu saya ingin menambahkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana menurut Ibu Nurlaili? Apakah ada kaitannya antara aset tersebut dengan pemadam kebakaran tadi? Gimana tanggapan Ibu Nurlaili atas saran yang sudah diberikan oleh Bu Salimah? Ya Bapak, saya juga setuju dengan Ibu Salimah Pak. Ya, Cuma itu aja Pak. ya. Berarti untuk aset politik untuk kantor pemadam ya Bu ya. Baik. Untuk yang lainnya mungkin ada waktu. Oke, Pak Muklis silakan. Ya, baik. Saya tarik yang terakhir tadi ya, masukan tentang pemadam kebakaran ya. Karena ini tidak semua daerah punya, tentu mungkin ada terlupakan ya. Bagus ya, itu silakan saja Bapak Ibu mengenai dengan aset politik ya. Pendekatannya seperti ini ya. Semua lembaga pemerintah atau perwakilannya ya, saya ulang, atau perwakilannya itu memiliki hubungan dengan komunitas seperti sekolah kita ini ya, atau layanan kesehatan ya, atau listrik, layanan air, termasuk tadi kebakaran ya, mungkin juga ada irigasi dan sebagainya ya, yang mengatur drainase macam-macam itu semuanya dikelola oleh pemerintah atau unit-unit di daerahnya, itu masukkan dalam aset politik ya. Nah, puskesmas, ada lagi pustu misalnya. Tidak punya puskesmas di desa saya punya pustu, masukkan saja pustu ya. Ya. Ada lagi di bawah itu mungkin bidan desa, boleh, tidak ada masalah. Itu juga bagian ya, bagian dari perwakilan pemerintah karena dia mendapat penugasan resmi. Tidak boleh dia lari dari tugas. Kalau ada jam 3 malam ya, Pak Ihsan ketok pintu, ada orang mau melahirkan, pasti dia harus buka itu, tidak bisa tunda ya. Nah, ini kan bagian dari, kalau nggak ada politik, nggak mungkin dia mau. Kalau nggak ada kekuatan yang mengaturnya. Ini tambahan saja ya dari saya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin sudah bisa di closing statement untuk kelompok yang tampil ini. Luar biasa sekali ya, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan ataupun Bapak fasilitator kita yang telah memberikan masukan ataupun tanggapannya. Itulah presentasi dari kelompok B2 kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Pertama tadi menurut Pak Ihsan sepi ya, ternyata enggak.